Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali guna untuk mempelajari salah satu di antara bagian dari agama kita ini, yaitu mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa dari pembahasan isim-isim yang ma'rifat. Ada beberapa isim ma'rifat yang lain yang harus kita selesaikan. Perlu kita ketahui bahwasanya kita masih pada pembahasan pada pasal yang keempat, yaitu al-isim bin nadhar ila ta'yinihi, yaitu pada isim ditinjau dari kejelasannya. Dalam hal ini maka ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan isim nakirah, isim yang bersifat umum, isim yang masih belum jelas. Yang kedua, isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat adalah isim yang sudah jelas, isim yang sudah bisa dapat ditentukan baik oleh orang yang mendengar atau orang yang membaca tulisan tersebut. Maka itulah isim yang ma'rifat. Oleh karenanya, di antara salah satu jenis atau macam-macam daripada isim ma'rifat dalam sebuah kalimat adalah yang pertama isim yang ada alif lamnya. Yang kedua dhamir. Yang ketiga isim isyarah. Yang keempat isim mausul. Yang kelima munada, isim yang terletak setelah alat panggilan, atau isim nakirah menjadi ma'rifat karena sebab dipanggil. Dan itu isim ma'rifat yang telah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk pada isim ma'rifat yang berikutnya, yaitu yang keenam adalah al-alam. Kita akan membahas pada isim ma'rifat yang keenam adalah al-alam. Apa itu alam? Alam dalam bahasa Arab adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, baik itu menunjukkan nama orang, nama tempat, ataupun nama gunung, ataupun yang semisalnya. Dan itulah alam. Sekali lagi, alam adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas zatnya, seperti nama orang, nama tempat, atau nama sesuatu yang memang itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan nama tersebut tidak ada pada tempat yang lain kecuali di situ, itulah yang namanya alam. Artinya terbetik di dalam benak kita bahwasanya kalau disebut nama tersebut berarti ini adalah sesuatu yang sudah dapat difahami, sesuatu yang sudah jelas maksudnya. Misal, ketika seseorang mengatakan safartu ila Makkah, safartu ila Makkah, saya bepergian ke Mekah. Di situ ada alam, ada isim yang namanya alam. Mana? Makkah. Ketika seseorang mendengar kata Makkah
atau mendengar kata Mekah, pasti terbetik di dalam benaknya tidak lain dan tidak bukan adalah suatu tempat yang ada di Saudi Arabia. Begitu juga ketika seseorang mengatakan Ra'aitu Muhammadan, Ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Di situ ada kata Muhammad. Ketika seseorang mendengar kata Muhammad adalah pasti nama seseorang dan tidak mungkin terbetik pada benaknya Zaid, Ali ataupun yang lainnya. Maka Muhammad inilah yang disebut dengan alam. Oleh karenanya alam sekali lagi adalah isim yang ma'rifat yang menunjukkan pada zatnya seperti nama orang, nama tempat, atau nama suatu gunung, atau nama yang memang sudah dikenal pada tempat tersebut. Dan itulah yang disebut dengan alam. Kemudian berbicara tentang masalah alam, maka alam ada 3 macam dalam penggunaan sebuah kalimat, atau yang sering kita temui, yang sering kita jumpai dalam sebuah kalimat. Maka alam ada 3 macam. Dari semua nama tempat, nama orang, nama gunung dan lain sebagainya, maka kalau kita perhatikan, alam ada 3 macam dalam penggunaan sebuah kalimat. Yang pertama, alam tersebut dari kunyah. Yang pertama, alam tersebut jenis dari kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah adalah nama seseorang yang diawali atau yang menggunakan kata abun, yang kedua umun, yang ketiga ibnun. Itulah kunyah. Kunyah adalah suatu nama yang menggunakan kata abun atau menggunakan kata umun atau menggunakan kata ibnun. Maka ini termasuk dari alam jenis kunyah karena menunjukkan nama seseorang. Karena menunjukkan nama seseorang. Kunyah insyaallah ma'ruf bagi seorang yang sudah mengenal ta'lim, sudah mengenal sunnah, sudah belajar, itu akan tahu kunyah adalah nama yang diawali oleh kata abun. Seperti misalnya Abu Bakrin, Abu Hurairah, Abu Muhammadin, Abu Zaidin, Abu Abdillah. Maka ketika ada nama seseorang dengan menggunakan abu, itulah yang disebut dengan kunyah. Misalnya adalah yakhruju Abu Muhammadin, yakhruju Abu Muhammadin minal fasli atau minal fasli. Nah, Abu Muhammad keluar dari kelas. Maka Abu Muhammad disebut dengan alam, isim ma'rifat dari alam jenis kunyah. Kenapa? Karena diawali oleh lafaz abun. Begitu juga misal rawa Abu Hurairah haditsan. Rawa
Abu Hurairah haditsan. Abu Hurairah telah meriwayatkan sebuah hadis. Maka Abu Hurairah disebut dengan alam dari jenis kunyah karena diawali suatu nama yang diawali oleh kata abun dan seterusnya. Kunyah ini bisa disandarkan kepada nama laki-laki atau disandarkan kepada nama wanita. Misalnya contoh-contoh tadi adalah Abu yang disandarkan kepada nama laki-laki. Ya, Abu Muhammad, Abu Abdillah. Maka Abdillah, Muhammad itu kan nama laki-laki. Bisa juga disandarkan kepada nama wanita. Misal Abu Fatimata, Abu Aisyata, Abu Hindin misalnya. Maka itu tetap dikatakan sebagai alam dari jenis kunyah. Kemudian yang kedua, kunyah yang diawali dengan ummun. Misal Ummu Abdillah, Ummu Fatimah, Ummu Hasan, Ummu Kulthum, Ummu Hani, Ummu Aisyah misalnya, dan lain sebagainya. Maka ini juga disebut dengan kunyah karena nama yang diawali oleh ummun. Kemudian yang ketiga adalah diantara jenis kunyah nama yang diawali dengan kata ibnun. Misal Ibnu Muhammad, Ibnu Aliyin, Ibnu Husain, Ibnu Abdillah, Ibnu Zaid, anaknya Zaid, anaknya Muhammad, anaknya Husain, dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan kunyah, alam dari jenis kunyah. Kemudian yang kedua, alam yang kedua adalah dari jenis laqab, julukan atau gelar. Julukan atau gelar. Seperti misal Al-Ustadu, kemudian Ad-Dhahabi, Al-Imam Ad-Dhahabi, dia gelar, julukan. Kemudian apalagi At-Tabibu, Al-Muhandisu misalnya, dan seterusnya. Dan inilah yang disebut dengan laqab ataupun julukan ataupun gelar. Dan gelar bisa menjadi alam. Ada dua kemungkinan. Gelar atau laqab bisa menjadi alam, sesuatu yang sudah jelas, yang tidak mungkin difahami dengan yang lainnya. Mana yang lain? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gelar laqab ini jika ada yang memiliki. Jika ada yang memiliki, maka laqab atau gelar ini menjadi alam. Siapa yang memiliki? Nama yang tertera setelah laqab. Gambarannya ada kata at-tabibu. Kata at-tabibu yang mempunyai arti seorang dokter. Dokter ini termasuk laqab, gelar, julukan. Maka kata at-tabibu, jika ada yang memiliki gelar tersebut, maka at-tabibu menjadi alam. Siapa yang memiliki gelar ini?
jika ada nama yang terletak setelah gelar atau sebelumnya. Contoh, dhahaba at-tabibu Muhammadun ilal mustashfa. Dhahaba at-tabibu Muhammadun ilal mustashfa. Taib, telah pergi dokter Muhammad ke rumah sakit. Perhatikan di situ ada kata at-tabibu, setelah at-tabibu ada kata Muhammad. Ketika semacam ini keberadaannya, maka at-tabibu menjadi alam, ma'rifat menjadi alam. Gelar yang menjadi alam. Kenapa? Karena at-tabibu sudah ada yang memiliki gelar tersebut. Siapa? Muhammad. Atau terletak setelahnya. Muhammad terletak di belakang, di depan misalnya. Dhahaba Muhammadun at-tabibu ilal mustashfa. Di situ kata at-tabibu adalah nama dari suatu lakop ataupun gelar. Maka ketika sudah ada yang memiliki nama tersebut, maka at-tabibu menjadi isim yang ma'rifat, menjadi isim yang menjadi alam dari gelar. Namun jika gelar tersebut at-tabibu misalnya tadi tidak ada nama yang tertera setelahnya atau yang sebelumnya, maka at-tabibu bukan alam. Dia ma'rifat mungkin, tapi bukan karena alam, tapi karena mungkin ada alif lam. Contoh tadi, dhahaba at-tabibu ilal mustasfa. Dhahaba at-tabibu ilal mustasfa. Telah pergi seorang dokter ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah, at-tabibu ini seorang dokter adalah gelar. Ada yang memiliki gelar tersebut pada kalimat itu? Tidak ada. Tidak ada nama yang setelah kata tabib ataupun sebelum at-tabib. Jika demikian keberadaannya, maka at-tabibu bukan alam. Kenapa? Karena dia belum ada yang memiliki. Begitu juga asy-syaikh. Kalau kita mengatakan qala asy-syaikhu Muhammad, maka asy-syaikh ini menjadi ma'rifat alam karena ada yang memiliki gelar tersebut. Siapa? Muhammad. Tapi kalau sekedar mengatakan qala asy-syaikhu, maka itu belum dikatakan ma'rifat karena alam. Tapi mungkin ma'rifatnya karena yang lainnya, karena ada alif lamnya. Itu adalah yang pertama, gelar bisa menjadi alam jika ada yang memiliki gelar tersebut dalam sebuah kalimat. Yang kedua, gelar atau laqab ini bisa menjadi alam, sesuatu yang sudah jelas maknanya. Maksudnya jika seseorang terkenal dengan gelarnya, jika seseorang itu dikenal dengan laqabnya, gelarnya. Kenapa? Karena terkadang nama aslinya dia nggak begitu terkenal, tapi orang mengenalnya itu dengan gelar atau laqabnya. Nah, jika keadaan semacam ini, maka gelar yang kedua inilah menjadi alam. Menjadi alam. Jadi ini dua perkara yang harus kita pahami kapan laqab ini menjadi alam. Yang pertama, jika sudah ada yang memiliki gelar tersebut. Yang kedua, jika orang tersebut dikenal dengan laqabnya atau gelarnya. Kemudian yang ketiga, di antara isim ma'rifat
dari alam adalah ismun, nama. Adalah nama. Taib. Nama dari alam ini bukan isim. Bukan isim yang menunjukkan kata benda, keterangan waktu, sifat, itu bukan. Tapi isim di sini adalah suatu nama. Seperti nama orang, nama tempat, nama gunung, nama yang lain-lainnya. Nama adalah sesuatu nama bukan dari laqab, bukan dari kunyah. Misalnya Muhammad, Maryam, Hindun. Siapa namamu? Nama saya Muhammad. Berarti Muhammad itu nama. Kalau nama orang. Atau juga misalnya nama tempat. Mekah, Surabaya, Gresik misalnya. Maka ini termasuk di antara nama-nama tempat, dan inilah yang disebut dengan alam dari isim. Intinya bahwasanya nama adalah sesuatu bukan dari laqab dan bukan dari kunyah. Baik. Kemudian catatan di situ, apabila kata ibnun jatuh terletak di antara dua isim nama orang, maka kata ibn alif dibuang. Maka kata ibn alifnya dibuang. Baik. Ini hanya sekedar penulisan, cara bagaimana kita menulis lafadz ibnu yang tepat. Kapan kita menulis kata ibnu yang tepat? Karena kata ibn yang mempunyai arti anak, tulisannya adalah Pembahasan kita sekarang adalah kata ibn jika terletak di antara dua nama, dua isim nama, maka alif dihilangkan. Alif yang ada pada kata ibn ini dihilangkan. Dan ini hanya sekedar cara penulisan yang benar ketika kita menulis lafadz ibnun. Lagi, lafadz ibn jika terletak di antara dua nama maka dibuang. Misal, contoh lafadz ibn terletak di antara Zaid dan Muhammad. Di sini. Nah, di sini kata ibnun terletak di antara dua nama. Yang pertama adalah nama Zaid, yang kedua nama Muhammad. Ketika kita menulis dalam bentuk Zaid ibnu Muhammad, alifnya tetap ada, maka salah. Kurang tepat dalam penulisan. Maka yang benar alif dihilangkan. Maka yang tepat adalah alif yang ada pada kata ibn dihilangkan menjadi Zaidu benu Muhammad. Zaidu benu Muhammadin. Zaid Muhammadin. Menjadilah tulisan Zaidu benu Muhammadin. Dan ini adalah penulisan pada kata ibn ketika terletak di antara dua nama. Tapi ingat, jika terletak di antara dua nama yang mudzakkar, Zaid mudzakkar, nama mudzakkar, Muhammad nama mudzakkar. Kata ibn alifnya dihilangkan
jika terletak di antara dua nama yang mudzakkar. Perhatikan, Zaid nama mudzakkar, Muhammad nama mudzakkar, maka ibn dihilangkan. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang bagaimana kalau seandainya kata ibn tidak terletak di antara dua nama yang mudzakkar? Jika kata ibn terletak di antara dua nama yang bukan mudzakkar, dua nama ini bukan mudzakkar, salah satunya mudzakkar atau salah satunya muannas, maka alif tetap ada, tidak dihilangkan. Contoh, pada kata Isa benu Maryam. Pada kata Isa benu Maryam. Taib, Isa nama mudzakkar. Isa nama mudzakkar. Maryam nama muannas. Jika keberadaan semacam ini, kata ibn terletak di antara dua nama, namun salah satu di antara keduanya ini adalah nama yang mu'annas, maka alif tetap ada. Alif tetap ada dan tidak dibuang. Maka ini adalah penulisan pada kata ibn dalam sebuah kalimat. Baik. Oleh karenanya di sini, maka itulah penulisan dari kata ibn. Yang pertama adalah kata ibn alifnya dihilangkan jika terletak di antara dua nama yang mudzakkar. Namun jika kata ibn tidak terletak di antara dua nama yang mudzakkar, maka alif pada ibn tidak dibuang, sebagaimana pada contoh Isa benu Maryam. Secara lafaz alifnya tidak ada, tapi secara penulisan alif tetap ada. Yang kedua, kata ibn alifnya tidak dibuang jika terletak di antara bukan nama, ya, bukan nama orang. Jika kata ibn terletak tidak di antara dua nama orang, salah satunya nama orang, yang satunya bukan, maka alifnya tetap ada. Maka inilah penulisan pada kata ibn. Dan dari sini selesai pada pembahasan isim ma'rifat yang keenam, yaitu alam. Saya lagi, kesimpulannya adalah alam adalah isim ma'rifat yang menunjukkan nama tempat, nama orang. Kemudian alam ada dua jenis, yang ada tiga macam. Yang pertama adalah kunyah, yang kedua laqab, yang ketiga adalah isim atau nama. Dan inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi antum semua dan bagi pemateri pada khususnya, dan semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.